Salam para sahabat, salam sejahtera buat kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semua. Dalam katekesi santai kali ini kita akan membahas tentang Hari Raya Kamis Putih. Mengapa disebut dengan Kamis Putih dan apa maknanya Kamis Putih bagi kita semua? Para sahabat, disebut Kamis Putih mengacu kepada warna liturgi gereja. Jika sebelumnya didominasi dengan warna ungu, maka dalam masa transisi ini warna liturgi gereja menggunakan warna putih. Itu menandakan bahwa masa Prapaskah telah mencapai puncaknya, yaitu kita memasuki Tri Hari Suci. Dan Kamis Putih biasanya kita akan mengenang perjamuan malam terakhir dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan para murid-muridnya. Perayaan Kamis Putih biasanya dimulai dari pembukaan liturgi Sabda, kemudian pembasuhan kaki, kemudian liturgi Ekaristi, dan yang terakhir adalah pemindahan Sakramen Maha Kudus. Dan perayaan Kamis Putih dirayakan pada sore hari menjelang malam, persis sama apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu tertulis dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, para sahabat, dalam perayaan Kamis Putih, Tuhan Yesus menetapkan satu sakramen Ekaristi. Kita mengenang penetapan sakramen Ekaristi sebagai wujud pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya, dan darahnya dicurahkan bagi keselamatan Anda dan saya. Maka setiap perayaan Ekaristi merupakan mengenang akan perjamuan Paskah dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, penetapan sakramen imamat. Tuhan Yesus memilih para rasulnya menjadi imam yang terus diwarisi oleh Gereja Katolik, baik melalui uskup, romo, pastor, dan para imam. Para sahabat, dalam perayaan Kamis Putih juga Tuhan memberikan perintah yang baru bagi kita semua. Perintah apakah itu? Tentu saja perintah agar kita saling mengasihi. Kita bisa membacanya dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-34. Tuhan mengatakan, "Aku memberi perintah yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Maka demikianlah pula kamu harus saling mengasihi." Wow, para sahabat, ingat ini adalah perintah, mandat Yesus agar Anda dan saya harus saling mengasihi tanpa melihat latar belakang status sosial kita. Nah, mengapa Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama para muridnya? Yang pertama, saat itu Yesus ingin merayakan Paskah Yahudi bersama dengan para murid-muridnya. Itu kita bisa baca di Injil Lukas pasal ke-22 ayat ke-17 sampai ke-23. Lalu, apa yang dimaksud dengan Paskah Yahudi? Mari kita simak. Paskah Yahudi adalah hari raya yang paling besar bagi bangsa Yahudi. Sebab mereka mengenang kembali, mengingat kembali akan kisah pembebasan mereka, yaitu dari perbudakan Firaun di Mesir, di mana mereka dibudak selama 400 tahun lebih. Nah, untuk itulah dalam Paskah Yahudi, untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, para sahabat, saya sarankan untuk membaca di kitab Keluaran, yaitu pasal ke-12 ayat ke-1 sampai 28. Dan dalam perayaan Paskah Yahudi, biasanya semua sanak saudara berkumpul, yaitu selama 7 hari, kemudian mereka akan merayakan dengan
menyembelih anak domba, dan juga memakan roti tak beragi dan juga sayur yang pahit. Nah, untuk anak domba biasanya yang berumur 1 tahun, yang masih muda, tidak bercacat dan juga tidak bercela. Dan darahnya mereka oleskan pada ambang pintu dan kedua tiang pintu. Itu tujuannya agar mereka diselamatkan dari kematian, seperti apa yang terjadi di Mesir. Dan dagingnya mereka bakar, kemudian mereka bagi untuk makan bersama. Nah, itu adalah Paskah menurut Yahudi. Kemudian para sahabat, yang perlu kita perhatikan dalam perjamuan Tuhan Yesus bersama para muridnya, Yesus tidak menyediakan anak domba seperti Paskah pada umumnya. Kira-kira apa alasannya mereka tidak menyediakan anak domba? Alasannya karena domba yang akan dikurbankan pada perayaan Paskah itu adalah Yesus sendiri. Diri Yesus sendiri sebagai anak dombanya. Mungkin kita masih ingat di Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-36. Di sana dituliskan bahwa Yohanes Pembaptis saat dia melihat Yesus di Sungai Yordan, dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, Yesus sebagai korban yang terutama dan pertama dan sempurna untuk menebus, menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, itulah domba yang sempurna adalah Yesus sendiri. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir dalam perayaan Kamis Putih juga, kita akan melihat pembasuhan kaki. Kira-kira apa maknanya dari apa yang dilakukan oleh Yesus membasuh kaki para murid-muridnya? Apa hikmahnya buat Anda dan saya? Para sahabat, Yesus mengajak kita untuk melakukan hal serupa, yakni untuk saling melayani. Mungkin selama ini kerap kali kita menemukan atau pengalaman-pengalaman yang justru sebaliknya, di mana para pemimpin maunya hanya dilayani, enggan untuk melayani orang lain. Apalagi orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tentu berbanding terbalik apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus yang adalah Maha Kuasa, yaitu Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dia memiliki kehormatan, tetapi dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk membasuh kaki para murid. Ia rela menjadi hamba yang rendah, mau melayani, bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk dikagumi, bukan untuk pamer, bukan juga sandiwara, tetapi pelayanan Yesus benar-benar sebagai bukti ketaatannya kepada Bapanya di surga. Ia datang ke dalam dunia untuk membersihkan Anda dan saya, untuk membebaskan kita semua dari perbudakan-perbudakan dosa, dari kuasa-kuasa dosa, dari kuasa-kuasa kematian. Nah, para sahabat, melalui apa yang dilakukan oleh Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus berani untuk melayani sesama kita. Kita harus berani menanggalkan segala kesombongan kita, segala keangkuhan kita. Marilah kita memperhatikan saudara-saudara kita yang lain tanpa harus membedakan status sosial, ras, suku, atau agama. Kita sebagai murid-murid Yesus menjadi garam bagi dunia, menjadi terang bagi dunia yang makin gelap ini. Nah, para sahabat,
Untuk mengetahui kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib, nantikan video selanjutnya dalam Katekese Santai Jumat Agung. Untuk video perayaan Kamis Putih demikian dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung saya dalam channel Tonsilaus ini dengan mensubscribe atau membunyikan loncengnya. Terima kasih para sahabat. Selamat merayakan Kamis Putih. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Amin.